indis ekonomi, Iya. banyak sekali kelas menengah yang mengeluhkan ekonomi Indonesia. Makanya tadi saya bertanya, Ya. apakah Indonesia pernah ingin mendapatkan masukan dari EDBI juga gitu? Memang tadi konsumsinya memang tumbuh di bawah 5%. Padahal kan pertumbuhan ekonominya 5,29. Nah, jadi artinya memang ada sedikit perlambatan dalam pertumbuhan konsumsi. Bagaimanapun Menteri Keuangan adalah menteri, ya. Tetap ada yang di atasnya, ya, presiden, wakil presiden yang juga ikut menentukan arah dari kebijakan fiskal itu sendiri. Baru kali ini Pak ada permintaan untuk mengganti Menteri Keuangan dari oleh ya pengamat ekonomi gitu. Ya, misalnya PPN diturunkan dari 11 jadi 5, maka dalam beberapa tahun ke depan penerimaan pajak akan anjlok. Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari Ya, ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat sebetulnya. Sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah masuk. Bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya kehadiran sahabat saya lama yang juga mengikuti perkembangan lembaga survei Kedai Kopi, dan yang paling penting mengikuti perkembangan skill saya dalam berbulu tangkis gitu. Beliau ini datang jauh dari Jepang, kebetulan hari ini sedang ada di Jakarta. Langsung saja kita tanya-tanya, jabatannya macam-macam, dari ahli ekonomi, ahli pembangunan, dan lain-lain. Ini dia Profesor Bambang Brojonegoro. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Bapak kok agak tegang, santai aja Pak. Prof, nggak jadi gimana sih ceritanya sekarang ada di Jepang? Kan tadinya penasihat khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan. Ya, Terus sekarang di Jepang itu dalam rangka apa? Terus kenapa kau tidak ketinggalkan kami tuh? ya. Makasih Mas Hensat. Jadi bulan Oktober ya, sesudah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet, Ya. kebetulan ada kayak batch kedua ya, pelantikan dari pejabat-pejabat di pemerintahannya Pak Prabowo. Kebetulan saya bersama tentunya beberapa orang lain, baik penasehat khusus maupun utusan khusus, dilantik bersama-sama. Dan kebetulan yang diamanahkan ke saya itu adalah penasihat khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Yaitu menjelang akhir Oktober lah ya, Oktober 2024. Nah, tapi kemudian 1 bulan sesudah itu, akhir November, kebetulan datang tawaran dari Jepang. Yaitu saya diharapkan untuk bisa menjadi penerus dari Dean and CEO, jadi dekan dan CEO dari Asian Development Bank Institute. Kebetulan pendahulu saya yang profesor dari Jepang, terminnya habis April 2025, dan pada waktu itu mereka mencari pengganti. Dan karena kebetulan saya selama mungkin 2 tahun terakhir, ya itu aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh EDBI, diundang sebagai narasumber, sebagai pembicara, ataupun ikut dalam research, sehingga akhirnya mereka menawarkan kepada saya. Dan saat itu juga saya menyampaikan permohonan dari Asian Development Bank selaku bukan pemilik tapi selaku pembina lah dari EDBI. Presiden EDB mengirimkan surat kepada Bapak Presiden dalam tanda petik ingin meminjam saya sebagai Dean and CEO EDBI. Dan akhirnya saya bisa menerima tawaran tersebut, dan juga Bapak Presiden juga bisa menyetujui atau merestui permintaan tersebut, sehingga ketika saya mulai bekerja di EDBI di Tokyo bulan April 2025, itu pada saat yang sama termin saya selaku penasihat khusus juga berakhir, ya, sehingga ya artinya saya full time
di Tokyo. Meskipun begitu, pihak Asian Development Bank tetap mengizinkan saya untuk menjadi tetap guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga menjadi anggota dari Majelis Wali Amanat ITB. Ya. Jadi itu dua kegiatan saya terutama kalau di Indonesia. Nah kalau di Tokyo tentunya kita full time di ADBI, memimpin ADBI. Nah mungkin bagi yang belum pernah dengar, ADBI itu adalah multilateral think tank. Jadi berbeda dengan ADB yang berbasis di Manila yang tugasnya memberikan pinjaman dan operasional sifatnya. Sedangkan ADBI think tank fokus kepada research and capacity building mengenai topik pembangunan di negara-negara berkembang Asia. Ya, sehingga selama sekarang setahun lebih, fokus saya tentunya termasuk Indonesia, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi juga mencakup negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, sampai kepada kepulauan di Pasifik. Itu kira-kira lingkup dari pekerjaan ADBI saat ini. Pertimbangannya apa Pak, nerima tawaran dari Jepang itu Prof? Apakah penghasilan atau pengalaman atau ya keren aja Jepang gitu kan? Ya. Utamanya sih karena bagi saya ya, terutama juga bagi pihak-pihak yang memahami mengenai organisasi multilateral, ADB sendiri tentunya nama besar di bidang pembangunan di Asia, ya. Karena harus diakui bersama dengan yang lain, bersama dengan World Bank misalkan atau dengan Islamic Development Bank, pihak Development Bank itu sudah berhasil intinya membantu banyak negara naik kelas dari yang tadinya low income menjadi middle income, ya, termasuk Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu kalau kita ingat dari sejak merdeka sampai 1987-88 itu kita terkategori low income. Tapi akhirnya kita bisa naik ke middle income sampai hari ini. Bahkan ketika masuk masih lower middle, sekarang sudah upper middle. Nah, jadi mereka itu adalah lembaga yang tentunya punya peran penting. Sehingga dalam dunia saya kebetulan waktu di Indonesia kan saya pernah menjadi Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas. Kami waktu di dua kementerian itu memang sering berinteraksi dengan ADB, dengan World Bank, dan dengan ADB terutama karena saya punya latar belakang guru besar, sering juga diundang oleh ADBI-nya. Ya, jadi saya udah kenal ADBI itu mungkin sejak saya bahkan di universitas. Maksudnya jadi dosen maksudnya. Tahun 2000-an ya. Jadi ini adalah lembaga yang sudah tidak asing buat saya. Dan kebetulan saya juga punya aspirasi untuk punya pengalaman atau karir di lembaga internasional. Kebetulan sebelum ini satu-satunya karir saya di lembaga internasional adalah ketika menjadi Direktur Jenderal dari Islamic Research and Training Institute di Jeddah untuk Islamic Development Bank selama kira-kira 2 tahun sebelum bergabung ke Kementerian Keuangan pada waktu itu. Nah kan tadi Bapak bilang Prof, ADBI ini memberikan think tank kepada negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan atau supaya pembangunannya fokus tepat guna. Betul. Indonesia pernah minta nasihat nggak? Ya, kita intinya bukan apa namanya. Selama Prof mimpin nih. Iya. Artinya nature dari ADBI itu bukan sebagai konsultan yang merespon ketika ada permintaan. Kalau konsultan kan begitu, dia akan merespon ketika ada request, ada permintaan. Kalau kami justru harus melihat dari jauh istilahnya, apa sih yang menjadi isu di Asia. Kita tidak bisa fokus hanya negara per negara. Kita lihatnya adalah Asia secara keseluruhan, terutama Asia-Asia yang dikategorikan sedang berkembang, developing Asia, dan kemudian kita cari apa sih permasalahan utama. Dari situ kemudian kita melakukan penelitian, kita juga melakukan pembekalan dengan capacity building. Tujuan akhirnya adalah agar negara-negara tersebut bisa naik kelas dalam konteks income per kapita, ya. Dan tentunya ketika sudah sampai isu per negara, maka rekomendasi setiap negaranya pasti akan berbeda. Tapi topik utamanya, topik umumnya itu relatif sama, ya. Tetap kita bicara soal kemiskinan, ketimpangan, soal ketahanan pangan misalkan, kita bicara soal transisi energi, maupun kita bicara yang sekarang menjadi fokus utama kami dalam penelitian
mengenai jebakan pendapatan kelas menengah, Oke. middle income trap. Kenapa? Karena nomor satu, kebanyakan negara Asia ini statusnya memang di middle income. Sebagian termasuk Indonesia ada di upper middle alias menengah atas. Nah, padahal kan harapan setiap negara tuh bisa naik sampai ke yang high income atau yang biasa kita sebut sebagai negara maju. Nah, disinilah Asia menghadapi tantangan. Karena ketika mereka masih berusaha naik, di sisi lain penduduknya menua. Penduduknya menua secara cepat. Jadi aging rapidly. Nah, ini adalah suatu situasi di Asia yang barangkali tidak terlalu terjadi di benua lain, ya. Tapi di Asia ini istilahnya kita berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan bahwa penduduk makin aging. Di satu sisi kita belum sampai kepada high income. Dan kebetulan kalau saya melihat success story dari Jepang, Korea, belakangan China, mereka bisa sampai kepada level high income tersebut ketika mereka sedang mengalami yang kita kenal sebagai bonus demografi, ya. Ketika penduduknya masih muda, gitu. Nah, hari ini Jepang penduduknya usia tua, makanya pertumbuhan ekonominya pun rendah sekali. Tapi yang penting mereka sudah dianggap negara kaya karena income per kapita sekitar 40.000 US dollar. Nah, apa yang dilihat EDBI terhadap Indonesia? Karena kan indis ekonomi banyak sekali kelas menengah yang mengeluhkan ekonomi Indonesia. Makanya tadi saya bertanya, apakah Indonesia pernah ingin mendapatkan masukan dari EDBI juga gitu. Tapi inilah saya persingkat pertanyaannya, EDBI itu melihat Indonesia itu gimana sih sebenarnya? Iya. Kita melihat Indonesia ya, terutama juga ya sebagian tentunya dipengaruhi oleh keberadaan saya di sana selaku Dinan CEO itu adalah kita melihat Indonesia adalah negara yang saat ini masih mengalami bonus demografi, tetapi kita juga punya kekhawatiran bahwa Indonesia bisa terjebak di dalam middle income trap. Kenapa? Karena meskipun kita masih mengalami bonus demografi, total fertility rate, jumlah anak per keluarga itu masih di atas 2, ya. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi meskipun sekarang sepertinya sudah mulai di atas 5%, tapi belum menyentuh suatu tahapan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang lama seperti yang pernah dialami negara yang berhasil seperti Jepang dan Korea. Seperti apa sih pertumbuhan ekonomi mereka? Ya di atas 8%, bahkan double digit untuk periode tidak setahun 2 tahun, 5 tahun, bahkan China bisa sampai 20 tahun. Nah, jadi kita melihat di sini Indonesia istilahnya punya potensi sudah jelas, baik dari ya jumlah penduduk maupun dari kekayaan sumber daya alam, tetapi masih mengalami hambatan dalam transformasi ekonomi untuk bisa mempercepat pertumbuhan. Ya karena kalau kita ya hanya di sekitar 5%-an, akan sulit kita untuk tadi berkejaran dengan waktu kita akan aging. Perkiraannya Indonesia mungkin aging 2040 atau lebih lambat sedikit 2050. Jadi nggak banyak waktunya, 15 sampai 20 tahun ya. Ya kemarin kan 5,6% kuartal pertama pertumbuhan ekonomi, sekarang 5,2% kuartal kedua. Ya. Banyak sekali ahli-ahli ekonomi meragukan itu. Ya. Jadi trust level terhadap data yang dimiliki pemerintah ini dianggapnya nggak segitu gitu. Ya. Nah, EDBI melihatnya gimana? Ya, kalau di sini ya kita memang tidak dalam posisi untuk melihat sampai sejauh mana proses statistik itu dilakukan. Tapi kalau saya coba baca breakdown dari angka pertumbuhan tersebut, sangat mungkin kalau ada semacam ketidakpercayaan. Kenapa? Karena kalau saya lihat faktor pertumbuhan ekonomi yang 5,29 atau tepatnya sebenarnya 5,45% di semester 1. Itu adalah utamanya karena konsumsi pemerintahnya memang pertumbuhannya besar sekali. Bahkan konsumsi pemerintah tumbuh sampai 15%. Ya karena ada MBG, Koperasi Merah Putih. Ya, artinya itu kan berarti ekonomi ini bergantung kepada spending dari anggaran. Nah, sedangkan yang biasanya menciptakan multiplier efek lebih besar dari konsumsi rumah tangga tumbuhnya cuma sekitar hampir 5%. Investasi yang biasanya, nah kalau saya bicara investasi, ini yang membuat
Jepang, Korea, China itu tumbuh cepat sekali karena tingkat pertumbuhan investasinya double digit. Sedangkan di kita yang waktu 5,29 itu sekitar 6%. Ya. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor yang menciptakan pertumbuhan cepat itu belum sampai pada prestasi optimalnya. Ya, jadi istilahnya kalau kita ibaratkan dengan kecepatan suatu mobil, ini belum memakai kecepatan yang paling optimal. Ini masih memakai kecepatan yang sifatnya darurat atau jangka pendek, yaitu dengan konsumsi pemerintah. Nah, tentunya tantangan nanti di second semester. Kenapa? Karena kalau belanja pemerintah itu sudah dikeluarkan cukup banyak di awal, berarti kan di second semester ini kemungkinan sama atau lebih kecil dibanding second semester tahun lalu. Karena kan pertumbuhan tuh menghitungnya membandingkan sekarang dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, tentunya tantangan di semester 2, konsumsi pemerintah nggak bisa terus-terusan menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Mau tidak mau harus kembali kepada yang basic, konsumsi, investasi, dan ekspor. Ya. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya, kalau orang merasa ada yang kurang pas, ya mungkin karena pertumbuhan itu banyak didrive oleh spending pemerintah langsung kepada program-program atau proyek yang menjadi prioritas. Ya karena kan kalau balik lagi ke konsumsi, sorry Prof saya potong. Ya. Konsumsi gimana caranya? Orang nggak punya uang. Ya, ya. Mau gimana jadi kita masuk ke ranah konsumsi itu gitu. Ya, memang tadi konsumsinya memang tumbuh di bawah 5%. Padahal kan pertumbuhan ekonominya 5,29. Nah, jadi artinya memang ada sedikit perlambatan dalam pertumbuhan konsumsi. Dan kalau kita lihat per strata, kelas atas, kelas menengah, dan kelas yang bawah, ternyata yang pertumbuhan konsumsinya paling tinggi adalah yang atas. Ya. Jadi yang atas itu masih mengeluarkan dalam jumlah besar. Dan itu yang akhirnya menimbulkan kesan, konsumsinya nggak jelek-jelek amat kok, masih tumbuh mendekati 5%. Tapi yang belanja itu adalah orang-orang yang memang mampu. Orang-orang the have lah ya. Ya, orang yang kelas atas lah kita sebutnya. Menengah atas atau kelas high income gitu. Sedangkan yang middle, lower middle, terutama yang dua ini, kalau yang low income kan mereka banyak disupport oleh bansos atau bantuan tunai. Tapi yang kelas menengah bawah dan menengah ini yang pertumbuhan konsumsinya relatif lebih lambat dibanding yang atas gitu. Nah, itu yang Anda katakan tadi menimbulkan kesan kok nggak sesuai nih pertumbuhan ekonominya dengan apa yang terjadi gitu. Tentang posisi Menteri Keuangan ya Pak. Biasanya kan FEUI lah. Sekarang ITB nih Pak. Ya. Kemudian terjadi hal seperti ini. Ini memang ada, ini saya mengkonfirmasi gosip nih. Ya. Bener gak itu gara-gara memang pelaku ekonomi itu banyak yang dari UI gitu. Sementara ini baru-baru aja nih yang ITB nih. Gimana sih? Saya kira pelaku ekonomi di Indonesia tuh rasional. Okay. Ya. Rasional artinya at the end of the day yang paling penting adalah bottom line dari perusahaannya dan kesehatan baik jangka pendek maupun jangka menengah dari perusahaan tersebut. Jadi saya tidak melihat ada semacam dikotomi itu. Ya. Dan kalau dilihat bahwa Menteri Keuangan itu juga tidak 100% selalu dari FEUI. Pernah juga Menteri Keuangan misalkan dari UGM misalkan. Ya. Jadi bukan hal yang aneh. Bahkan Pak Rizal Ramli almarhum pernah jadi Menteri Keuangan meskipun sebentar itu dari ITB. Ya. Jadi intinya kami melihat tidak dari latar belakangnya tapi dari ketika yang bersangkutan mendapatkan amanah tersebut, apakah menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya atau tidak. Dalam pengertian bagaimanapun seorang Menteri Keuangan itu adalah penjaga gawang fiskal. Stabilitas fiskal, ketahanan fiskal itu harus at the top of the priority. Jadi selama Menteri Keuangan itu berpikir ketahanan fiskal, stabilitas dari fiskal, di samping koordinasi yang baik dengan moneter dalam hal ini Bank Indonesia, maka saya kira seorang Menteri Keuangan sudah menjalankan tugasnya. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, bagaimanapun Menteri Keuangan adalah menteri, ya. Tetap ada yang di atasnya, ya, presiden, wakil presiden yang juga ikut menentukan arah dari kebijakan fiskal itu sendiri, ya. Menteri Keuangan bisa mengusulkan kebijakan fiskal, tapi kan keputusan tetap harus dibuat oleh presiden. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah seorang Menteri Keuangan yang baik juga harus bisa berdiskusi dengan atasannya, tidak dengan hanya presiden. yes man aja ya. Ya, artinya
Yes man dalam pengertian kalau memang kondisinya baik-baik aja nggak masalah. Tapi kalau kondisinya barangkali harus mendapat perhatian, itu harus disampaikan secara clear ya. Supaya ya Menteri Keuangan juga harus menjaga wibawa presiden. Ya jangan sampai presiden mengambil langkah yang salah gitu. Tapi sejak Pak Bambang jadi Menteri Keuangan atau sebelum-sebelumnya, Pak Bambang Sudibyo kalau nggak salah sebelumnya, terus kemudian ada Khatib Basri, Sri Mulyani dan lain-lain, baru kali ini Pak ada permintaan untuk mengganti Menteri Keuangan dari oleh ya pengamat-pengamat ekonomi gitu. Ya. Emang salah Purbaya itu di mana sih sebetulnya? Atau nggak ada sebetulnya salah, ini pendapat aja gitu. Iya itu tadi mungkin satu hal ada kondisi eksternal ya. Kondisi eksternal yang memang tidak berpihak kepada Indonesia. Bagaimanapun ketegangan di Timur Tengah terutama Amerika dengan Iran itu kan langsung pengaruh ke harga minyak. Itu saja sudah akan membuat pusing seorang Menteri Keuangan. Karena di satu sisi tindakan yang paling logis kalau harga minyak itu makin tinggi ya berarti harga retail dalam negeri harus dinaikkan gitu kan untuk mengurangi beban subsidi. Karena kalau enggak subsidinya meledak, defisitnya meledak dan itu malah menimbulkan ketidakpercayaan kepada manajemen fiskal di Indonesia. Tapi di sisi lain menaikkan harga tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat banyak ya karena ya bagaimanapun rakyat Indonesia sejak zaman Orde Baru sudah terbiasa dengan harga BBM yang disubsidi sehingga punya konotasi BBM itu nggak boleh mahal, nggak boleh naik karena itu adalah suatu kebutuhan basic dari masyarakat ya. Nah ini yang barangkali untuk bisa mengubah mindset seperti ini, artinya mengubah dari subsidi yang hanya memperhitungkan perbedaan antara biaya produksi dengan harga jual menjadi semacam subsidi tapi sifatnya bantuan langsung, itu yang butuh komitmen dari beberapa pemerintahan. Nggak bisa satu pemerintahan ini langsung menyubah ini semua. Karena saya punya pengalaman 2014 ketika menjadi Menteri Keuangan, kita inginnya menghapus subsidi BBM dan berusaha memberikan bantuan yang sifatnya langsung, ya, bantuan langsung kepada kelompok yang membutuhkan, ya. Jadi kelompok yang membutuhkan bukan orang yang punya mobil, tapi kelompok yang memang secara income dia terkategori low income misalkan atau lower middle. Nah, itu yang terus terang PR yang tidak mudah, yang karena dikejar waktu juga. Ketika tahu-tahu harga minyak mulai bergerak naik, sehingga PR yang harusnya butuh waktu lama ini jadi dilupakan. Semua berpikir kembali ke laptopnya, yaitu apa? Subsidinya, gitu. Ada usulan pajak tuh sebaiknya diturunkan dari 11 ke 5% saja untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia sehingga daya konsumsi yang tadi Bapak bilang itu bisa nge-boost up pertumbuhan ekonomi kita. Komentar gimana, Prof? Nah, kalau menurunkan tarif pajak itu memang selalu ada cara berpikir bahwa kalau pajak diturunkan memang dalam jangka pendek penerimaan akan turun ya. Tapi dalam jangka menengah panjang kemungkinan akan membaik bahkan lebih besar karena orang mungkin akan lebih rajin konsumsi. Dari konsumsi itu meskipun tarif pajak lebih rendah mungkin akan muncul penerimaan pajak yang lebih besar. Nah cuma mungkin hambatan utamanya nih, bagaimanapun kembali lagi Presiden 5 tahun, berarti kan Menteri Keuangan juga mengikuti periode tersebut. Nah kalau misalnya PPN diturunkan dari 11 jadi 5, maka dalam beberapa tahun ke depan penerimaan pajak akan anjlok. Karena kalau kita lihat sumber penerimaan pajak kita menurut jenis, yang paling besar adalah PPh badan. Itu pun sudah diturunkan waktu itu dari 25 menjadi 22 ya. Kemudian yang kedua PPN. PPN itu nomor 2 itu. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya kecil karena ini signifikan ya. Nomor 3 cukai rokok. Cukai rokok. Nah, jadi kalau saya melihat di sini kalau PPN yang menjadi faktor ini akan memberatkan pemerintah saat ini dalam jangka pendek. Jadi kalaupun ada manfaat jangka menengah panjang, mungkin tidak dirasakan atau dinikmati oleh pemerintahan sekarang. Yang terjadi sekarang, padahal kebutuhan spending besar, penerimaan sedikit, berarti kan defisit akan lebih besar.
defisit lebih besar karena kita tax ratio-nya rendah, apalagi kalau PPN diturunkan tax ratio kan makin rendah. Ya, oke, rendah. Itu membuat ya nantinya kondisi fiskal atau kebijakan fiskal kita kurang kredibel. Oh. Ya, karena kita istilahnya berhutang tanpa memastikan bahwa kita tuh punya uang untuk membayar bunga atau cicilan utang tersebut. Gitu. Jadi apa Pak jenisnya usulan itu? Big no-no atau harus berhati-hati? Kalau saya lebih baik kita tidak utak-utik Pajak. tarif pajaknya, Oke. tax rate-nya. Tapi barangkali kalau mau dilakukan adjustment bisa di basis pajaknya. Basis pajak tuh siapa yang berhak menikmati misalnya potongan pajak tertentu misalkan. Nah itu barangkali bisa diperhatikan khususnya untuk kelompok yang lebih bawah. Kalau saya juga berpendapat sudah saatnya juga kita benar-benar membuat sistem di mana pemerintah bisa memberi bantuan langsung tepat sasaran kepada rumah tangga yang membutuhkan. Dan karena yang terkena sekarang kelas menengah, ya kan kalau kita lihat strata income itu kelas atas, menengah, ya atas, menengah atas lah, terus menengah, menengah bawah, terus ada yang rentan miskin dan yang di bawah garis kemiskinan. Nah, yang di bawah garis kemiskinan sama yang rentan miskin ini sudah tercover dengan paling nggak sebagian besar sudah tercover dengan beberapa jenis bantuan dari pemerintah. Yang kurang, saya tadi ada yang kelupaan. Antara rentan miskin dengan menengah, yang menengah bawah itu namanya aspiring middle class. Bodoh. Nah, udah tidak lagi jadi middle class. dia belum middle class. Oh, oke. Dia ingin jadi middle class tapi belum. Tapi dia nggak miskin. Karena masih jauh di atas garis miskinan. Nah, menurut saya akan lebih baik kalau kita punya sistem bantuan langsung tepat sasaran per rumah tangga, apalagi sekarang zaman teknologi digital yang bisa memastikan akurasi. Nah, berikan kepada mereka, diperluas sampai kelompok rumah tangga yang aspiring middle class. Oh. Ya. Jadi nggak apa-apa, pemerintah keluar lebih besar, tapi yang penting tepat sasaran. Jangan sampai misalkan yang kita dari dulu sering perdebatkan, kita jual Pertalite, yang beli mobil yang Mewah lah ya. kategorinya mobil mewah lah, mobil yang PPNBM-nya besar gitu loh misalkan. Itu yang nggak pas gitu, karena kita hanya mengandalkan selisih harga. Jadi menurut saya harus ada kemauan juga untuk benar-benar bisa memberikan bantuan tepat sasaran. Dan satu lagi, kalau kita membuat program, karena semangatnya ingin memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang membutuhkan, ya diupayakan agar dari awal memang diarahkan untuk yang paling membutuhkan tepat sasaran. Jadi tidak diberikan kepada semuanya. Kenapa? Bukannya kita tidak ingin memberikan kepada yang lain, tapi tadi kapasitas fiskal kita terbatas, ya. Jadi yang terbatas itulah yang kita arahkan untuk yang paling benar-benar membutuhkan. Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu mundur, Pak. Ya. Bapak mau minum apa? Ya, Teh, santai aja. kopi? Oke. Jadi ini kan kedai kopi nih Pak, jadi biar Ya, suka ya. semua. Gubernur Bank Indonesia kemarin mengundurkan diri tuh beberapa hari lalu. Iya, Saya nggak usah nanya kenapanya lah. iya. Tapi menurut Bapak yang mengerti ekonomi, dampaknya tuh bagaimana sih sekarang Indonesia tuh hanya dipimpin oleh PLT Iya, di gubernur sentralnya, Pak. iya. Gimana tuh, Pak? Kebetulan kalau kita lihat skema atau sistem dari pimpinan atau manajemen di Bank Indonesia, sebenarnya yang menentukan itu adalah Board of Governor, Dewan Gubernur. Dewan Gubernur Yang terdiri dari gubernur, dan deputi komisioner. senior, dan Komisioner. sekarang berapa ya? 4 atau 5 deputi. Deputi gubernur gitu. Dan mereka sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Ya, dan setiap keputusan misalnya apakah mau naikin tingkat bunga, menurunkan tingkat bunga, atau barangkali melakukan berbagai macam intervensi di pasar keuangan, itu ditentukan oleh Board of Governors. Jadi bukan si gubernur sendirian memutuskan berdasar atau punya hak veto, nggak ada. Yang ada adalah semua punya ini yang sama, pendapat yang sama, cuma si gubernur ini yang kalau harus ambil keputusan akhir ya dia yang ngambil gitu. Tapi intinya itu adalah keputusan bersama. Kolektif Jadi kolegial. kolektif kolegial ya, sama seperti OJK juga. Nah, jadi intinya ketika ada pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia, bukan berarti BI-nya lumpuh. Karena mekanisme Dewan Gubernur tetap jalan. RDG, Rapat Dewan Gubernur, tetap berlangsung pada hari yang sama, pada periode yang sama. Jadi artinya tidak ada yang kemudian
berhenti atau lumpuh gara-gara si gubernurnya mengundurkan diri, ya. Jadi dan satu lagi tentunya bagaimana BI selama ini memanage kebijakan moneter itu akan selalu diperhatikan pasar. Jadi kalau pasar melihat bahwa ketika gubernur mundur, BI tetap melakukan hal yang sebelumnya sudah diterima pasar, maka kalaupun ada gejolak yang sifatnya insidental gitu. Kayak gini, ngapain sih melakukan intervensi pada dolar? Kan dolar itu bagaimana cara mengintervensi dolar, menahan dolar? Karena itu lajunya ditentukan oleh global. Iya. Ada pendapat seperti itu. Sementara Indonesia, Gubernur Bank Indonesia itu sering sekali melakukan intervensi-intervensi yang akhirnya cadangan devisa kita tergerus. Iya. Bapak mau komentar nggak tentang itu? Ya, intinya seorang gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia ya dalam hal ini, yang cadangan devisanya tidak besar-besar benar ya, karena sekarang mungkin setara 5,5 bulan kebutuhan import, maka memang tidak banyak opsi yang bisa dilakukan. Indonesia tuh bisa lebih baik dari sekarang gitu ya. Artinya kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat. Selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, jaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga dan seterusnya. Nah sekarang ditambah dengan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya tanya, sama Pak Prabowo, Prof ini kalau indeks ekonomi, apa saran-saran supaya ekonomi kita membaik?